Ya, kalau kita mau memikirkan yang orang di atas ya nggak ada habisnya. Dunia nggak pernah ada habisnya. Iya, pada akhirnya ya pulangnya ke tanah juga. Masalah. Aduh. Kenapa ya? Nggak ada yang hebat manusia ini. Nggak ada yang hebat. Paling umur kalau kita sekarang yang mungkin 70, 65. Ini kan saya sudah 62 nih. 62. Iya. Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan Allah bertemu salah satu Crazy Rich alias konglomerat di Kalimantan Selatan, Abah Haji Mansur. Pas banget hari ini momen beliau bagi 400 ekor sapi. Wow! Yang bikin tim Inspira Movie merinding, walaupun beliau ini orang kaya, tapi sebagian besar kekayaannya disumbangkan buat kepentingan umat. Masjid, madrasah, sekolah, sampai rumah sakit beliau bangun. Menariknya, beliau pernah jadi tukang becak sebelum sukses kayak sekarang loh. Ya udah ikutin terus ya sampai habis. Jangan lupa bagiin sebanyak-banyaknya video ini biar jadi amal jariah buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Inspira Movie. Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan yang spesial ya, kita ketemu dengan Bapak Haji Mansur ya. Hari ini bertepatan dengan pembagian sapi begitu ya, Pak Haji ya. Nah, tapi kita ingin mungkin ngulik lebih dalam sisi lain dari Pak Haji begitu ya. Nah, Pak Haji itu dikenal sebagai elit salah satu partai politik ya. Gitu. Kemudian juga kalau di media-media itu framingnya selalu dengan tokoh-tokoh ya. Kita tidak menyangka ternyata Pak Haji Mansur ini memulai segala sesuatunya ternyata dari nol. Nah, ini mungkin menjadi pencerahan juga buat orang-orang yang sekarang mungkin sedang terpuruk begitu ya, ada di bawah, mereka mungkin putus asa gitu ya. Boleh nggak sharing-sharing terkait bagaimana Pak Haji itu membangun mungkin secara singkat dari nol sehingga hingga saat ini? Ya, kita dari awal karena saya itu sebagai anak 3 bersaudara memang termasuk orang yang tidak mampu lah di desa kami waktu itu ya, di tahun 1971-an lah. Jadi waktu itu kami berhijrah ke Banjarbaru, di samping mencari kerjaan ya. Kita umur masih 11 tahun waktu itu. Oh, masih 11 tahun, oke. Masih anak-anak. Jadi kita sempat cari kerjaan. Ya karena masih anak-anak ya, pertama kami ditampung dari salah satu keluarga yang ada di Banjarbaru. Ya alhamdulillah sekarang jadi mertua ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita waktu itu jualan kue. Iya, jual kue keliling. Masya Allah. Jual kue macam-macam. Sekolah apa Pak waktu itu? Kami memang nggak sekolah. Nggak sekolah. Kami cuma kelas 3 udah selesai lah. Oh iya. Ya anggap udah tamat lah itu ya. Kelas 3 itu. Kenapa ya, memang pertama dengan kondisi ekonomi kami yang sangat memang luar biasa tidak mampu waktu itu. Karena kami ditinggalkan orang tua berumur 7 tahun waktu itu ya. Jadi untuk mendidik saya sendiri, mungkin orang tua perempuan juga nggak mampu ya, satu-satunya tumpuan keluarga memang saya. Jadi tahun 71 kami hijrah ke Banjarbaru, bertempat diam ke namanya Pak Haji. Kalau waktu dulu belum haji ya, mertua saya itu belum haji.
Pak Dery namanya. Oke. Nah, Pak Dery waktu itu. Jadi saya cari kerjaan ya, di pasar itu ada bos namanya bos kue ya. Iya. Jadi kalau pagi-pagi kita cuma bawa tempatnya aja. Iya. Ngambil gitu. Ngambil gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Jika cerita agak susah. Karena kami selalu berpikir kalau ini jualan ini untungnya cuma sekian. Jadi waktu itu 2 tahun kemudian kami coba jual es keliling. Oh, es keliling Iya, lagi es keliling. Karena es tongtong itu ya. Es tongtong, Juga kalau di ada Jawa bosnya juga di Banjarbaru itu. Iya. Nah, di 15 tahun kemudian saya berpikir kayaknya enak sih coba tukang becak dulu gitu kan. Jadi tukang becak saya dari umur 15 itu sampai umur 19 becak. Wow. Sampai kawin ya. Sampai kawin. Saya umur 19 kawin sama anak bapak angkat saya itu. Iya. Pak Haji Madari itu namanya ya. Nah, di waktu itu ya mertua saya ini katakanlah orang ada di Banjarbaru. Iya. Tapi karena saya ada motivasi dan memang berpikirnya saya nggak mau ikut mendompleng atau ikut mertua ini lama-lama. Jadi saya 3 bulan kawin dengan Bu Haji yang tua ini, saya udah bikin rumah sendiri walaupun rumah gubuk. Pokoknya mandiri. Gitu. Pokoknya mandiri. Saya harus bisa mandiri. Dan saya punya cita-cita setiap hari melihat orang, ini orang pakai kendaraan apa gitu kan, kapan saya bisa gitu. Jadi punya motivasi gitu. Okay. Jadi sebagai semua kerjaan itu sebagai batu loncatan untuk di tahun 84 saya berpikir kalau saya jadi tukang becak mungkin kayak apa gitu lah. Hidup di kota juga nggak segampang yang kita bayangkan. Di tahun 94 saya jadi tukang cukur waktu itu. Tukang cukur. Jadi semua orang-orang yang sekarang sukses jadi camat, jadi termasuk Pak Rudi Arifin itu, saya pegang terus kepalanya tiap bulan. Pak Rudi Arifin, iya pelanggan. Wow. Karena beliau orang APDN kan waktu itu. Iya, orang APDN. Tahun 1984 itu. Terus akhirnya ya saya berpikir juga kalau saya jadi tukang cukur terus gimana sih kehidupan ke depan gitu. Saya berpikir udah saya balik lagi ke desa, balik lagi ke Gunung Sambung tahun 94. Saya di sana bertani ya. Jadi bertani ini bukan gampang untuk sukses bertani. Selama 2 tahun saya memacu tenaga untuk supaya bisa kayak orang gimana gitu kan. Jadi waktu itu pertanian sangat bagus lagi. Saya coba nanam pisang ya. Selama 2 tahun itu saya nanam pisang itu 3.000 pohon. Jadi tiap hari sudah 1 tahun, sudah 1 tahun setengah itu hampir setiap minggu itu nebang pisang terus. Nah di situ mulai saya kehidupan ada perubahan. Ya bisa beli kendaraan. Kalau rumah sih ya kayak kubuk kandang ini bagus. Kalau sekarang pakai seng dulu atau alang-alang ya di gunung itu. Nggak ada rumah bagus lah. Nah, buat saya tidak ada. Tapi kalau orang-orang ya sudah mulai juga ada. Perbaikan ekonomi rumah sudah mulai bagus-bagus juga tahun 84 itu. Nah, di tahun 87 saya coba mencari haluan lain. Jadi ada almarhum Haji Samud waktu itu beli mobil baru. Terus supirnya nggak ada. Saya lah jadi supirnya. Waktu itu mobilnya truk Hinodina. Truk ini ya. Iya, tahun 87 itu. Dengan motivasi ingin memperbaiki kehidupan lagi. Tapi ya di saat itu kita dapat musibah. Tabrakan sama orang yang meninggal. Ya, sempat saya ditahan di Laka Lantas itu 3 bulan ya. Ya Allah. Jadi udah mulai tapi tetap aja
pertanian masih tetap jalan. Di tahun 90 habis sesudah saya nyopir keluar dari tahanan 1988 saya ikut ada namanya almarhum Marjuki. Beliau berusaha ikut sebagai kontraktor di PTP waktu itu. Saya jadi dikasih kerjaan untuk mengawasi selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Merintis di PTP dari desa 11 sampai desa 19 di daerah Rantau. 3 tahun saya di sana. Ya berbagai macam ilmu yang saya dapat di sana karena di PTP itu banyak orang yang apa aja ya sampai dari pengawasan bawa alat segala macam dirasai juga di situ. Ya pada akhirnya tahun 90 Haji Marjuki membuka KUD Maduratna namanya. Terus tahun 90 saya jadi drivernya membawa alat berat ya, bawa ekskavator waktu itu, almarhum Haji Marjuki itu. Selama 3 bulan saya ikut beliau di Batubara. Saya punya pikiran karena Haji Marjuki waktu itu 1 minggu beli mobil 3-4 unit. Saya berpikir ya, oh ini wajib ditiru ini. Tahun 90 saya berhenti mendadak berhentinya. Nah gara-gara berhentinya itu bukan apa, saya sore-sore datang kerja, anak saya yang namanya Haji Adim, kakaknya bupati itu, datang mancing dia. Datang mancing terus ngomong sama saya, "Bah, di sana itu ada yang dikerjain Haji Marjuki itu katanya, batu bara katanya di sawah." Wah, bah katanya, aku mencari cacing katanya kan. Ya, saya cari, ketemu beneran. Nah, spontan waktu itu saya langsung datang ke Haji Marjuki, saya mau berhenti kerja. Loh, kamu mau kerja apa? Apa gajinya kurang tinggi atau enggak, kata saya mau nambang aja. Marah lah Haji Marjuki itu, kamu ini mau nambang nggak punya izin. Ngomong langsung jujur ya. Karena gaji saya waktu itu hanya 75.000 ya, selain premi ya. Premi kan waktu itu berapa? Kalau nggak 500 atau 750 rupiah ya, kalau nggak salah. Ya akhirnya saya berhenti, dapat pesangon waktu itu, kalau nggak salah itu sekitar 1 juta berapa gitu dari beliau itu. Saya belikan karung waktu itu, langsung saya kerja. Siang malam tuh menyangkul sendiri, menggancuk sendiri. Wow. Iya, sama anak saya yang nama Haji Adim itu. Kalau malam pakai obor aja. Nyangkul sendiri ya. Ya Allah. Nyangkul sendiri. Ya, di situ punya pengalaman hal yang memang berurusan dengan dengan undang-undang ya. Betul. Selama saya 1 bulan menggali batu bara, datanglah polisi. Ya sempat ditangkap juga. Iya udah kedengeran. Udah kedengeran. Tapi ya alhamdulillah kami ajak kompromi bisa gitu. Bisa ya. Ya ringkas ceritanya 3 bulan saya bisa beli mobil carry waktu itu ya. Wow. Carry yang mata 1 itu buat dalam 1 tahun saya alhamdulillah sudah bisa beli truk. Ya di situ ada mulai kehidupan. Tapi saya kehidupan saya tetap aja nggak berubah kayak orang mumpung dan atau kayak orang kaya baru lah, kayak baru mau gimana gitu. Tetap aja kayaknya sampai sekarang masya Allah ya kalau kita lihat. Jadi waktu itu ya banyak akhirnya teman-teman juga saya ajak nambang itu. Termasuk ini ada kakak dari saudaranya. Karena ini keluarga juga sepupu ya. Juga nambang juga. Berdampingan sama saya dulu di daerah Peritali itu. Nah, di tahun 93 kita udah mulai besar lah, karena punya alat udah mulai banyak, mobil juga udah mulai banyak. Nah, di tahun 93 itu kita mulai merintis bikin jalan segala macam. Jadi nggak lagi kerja yang dekat rumah, kita kerjanya jauh ke daerah Sungai Pinang. Karena di situ yang ya alhamdulillah sampai sekarang berlimpah batu baranya. Berlimpah sampai sekarang. Iya. Tapi saya nggak kerja lagi di situ. Karena saya punya konsesi sendiri di dekat rumah juga kan. Sekitar 10 kilo lah dari rumah.
Nah disitulah mulai kehidupan kita ini. Tapi saya waktu tahun 93, walaupun kita udah banyak, kita punya mobil. Tahun 96 kita sudah punya mobil itu kurang lebih 600 unit ya. Iya. 96. Iya, 96 Hanya itu. dalam tempo 3 tahun. Iya. Udah setiap menit mobil kita lewat di jalan raya waktu itu. Masya Allah. Setiap menit yang namanya GS itu. Di tahun 93 saya itu ditarik oleh almarhum namanya Haji Misdin. Almarhum Abah Sekumpul ini mencari pengawal waktu itu karena mau Separi mau ditapsi ke seluruh Kalimantan ya. Bukan Kalimantan Selatan aja, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Yang dicari itu orang 4. Nah, saya ini dimasukkan sama almarhum Haji Misdin itu. Jadi nggak mengira juga saya waktu itu masuk catatan beliau atau tunjuk beliau bahwa saya jadi pengawal beliau. Cuman waktunya kan 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kita nggak pulang-pulang memang. Safari itu. Iya, safari terus 3 bulan terus. Kalimantan Barat juga terus 3 bulan kita nggak pulang-pulang ke rumah. Iya. Akhirnya di 3 bulan selesai karena memang tepat waktu ya, udah selesai. Terus saya pada hari Jumat itu pamit sama beliau, udah saya mau pulang karena tugas sudah selesai kan. Jadi almarhum Abah Sekumpul itu mengatakan begini, kamu nggak ngaji katanya. Oh gitu ya. Enggak, kata saya nggak ngaji saya. Loh, kok bisa kamu nggak ngaji? Nggak ngaji ini alasannya apa? Karena saya punya usaha dan saya punya misi lain Pak. Kata saya itu. Terus kamu punya usaha, nanti ada punya rezeki. Untuk apa duitnya? Nah, itu perjanjian saya sama almarhum. Saya pengen mau, pokoknya saya itu cuma 25% untuk menghidupi perusahaan kata saya itu kan. Sisanya saya buang waktu itu. Masya Allah. Ya mau bikin masjid, ya musola, ya madrasah, ya apa yang kebutuhan kemaslahatan umat, insya Allah kata saya. Oh, ya bagus kata beliau. Jadi waktu itu saya didoakan lah, mudah-mudahan kamu sukses. Cuman ada satu pesan yang sangat saya ingat gitu. Kamu jangan melihat ke atas kata itu. Jangan terlalu banyak melihat ke atas. Kamu lihat muka belakang, kiri dan kanan. Nah, apa artinya? Ya mungkin kalau ada orang-orang yang memang membutuhkan harus bantuan seperti itu. Ya pada akhirnya saya pulang. Nah jadi tahun 93 saya jadi pengawal itu, akhirnya ya saya keluar dari komplek Abah karena sudah sesuai dengan waktu yang memang 3 bulan. Akhirnya pesan beliau yaitu tadi, sampai kalau kamu mau bikin masjid, setiap kamu bikin masjid kamu harus lapor. Ya alhamdulillah gitu, tetap lapor terus kepada beliau. Terus di akhir beliau di tahun 2003 kalau nggak salah saya dipanggil terakhir ya, yang mengatakan bahwa beliau nggak usah lagi kamu bikin masjid karena di tahun itu sudah sekitar 70 sekian kita punya masjid. Selain musola, madrasah segala macam. Itu di berbagai daerah ya, bukan hanya di kita provinsi kita, ya, sampai ke pulau-pulau Jawa juga. Di Jawa juga ada ya? Ada ya, Madura juga ada. Yang paling banyak istimewa itu juga Banjarbaru kita banyak. Madrasah ada di Madrasah juga ada. Bahkan sekolahan madrasah sekarang menjadi Al-Mansur ada di Banjarbaru. Itu juga saya nggak ingat, kalau nggak gurunya datang minta tanda tangan apa itu nggak ingat. Saking banyak. Yayasan Al-Mansur itu. Ya. Ya alhamdulillah sekarang udah SMA juga ada di situ. Masya Allah. Nah, di tahun 93 itu kita banyak diberikan masukan amanah oleh almarhum Abah Sekumpul. Ya pada akhirnya kita seandainya kita ini mau mencari sesuatu yang memang untuk dunia ya, insya Allah
Kalau mau beli pasar Martapura aja insya Allah lebih ya. Cuman buat apa itu? Karena memang sudah amanah ya. Saya jalankan terus. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita jalankan. Kalau ada rezeki selalu saya ini kan sosialkan. Karena saya di samping bekerja, saya nggak mau kayak orang jadi bos duduk hanya liatin berita itu enggak. Saya di lokasi itu bawa alat. Sampai Sampai sekarang kalau ada alat rusak ya pegang kunci gitu kan. Wah, jadi sama aja kalau kayak gini kan anak-anak merumput juga gitu kan. Kenapa? Karena memang basic kerja sudah habit. Nah, yang kedua saya nggak mau pekerjaan itu hanya dibebankan kepada orang. Kita harus berbagi lah. Jadi kalau kita di perusahaan ya orang cari saya susah. Susahnya sama. Nggak ada yang mana yang bos, paling bedanya kalau ada mobil itu ya pasti Pak Haji Mansur. Tapi orangnya juga cari-cari. Ada Pak Haji Mansur nggak? Ya, keseringannya juga tanya sama saya gitu. Ada Pak, mobilnya ada. Nggak tahu saya mau kemana gitu. Kadang-kadang saya kibulin. Kalau juga. ada orang yang nanya gitu, sakit hati atau gimana Pak Haji? Kenapa? Kan ada orang nggak tahu nih nanya sama Pak Haji Mansur mana, padahal yang ditanya Pak Haji gitu. Kita wajar-wajar. Malah saya ini buat goyonan. Pasti bercandain gitu ya. Ya alhamdulillah kita sampai sekarang masih eksis juga kerja, alhamdulillah masih diberikan rezeki lah. Lalu apa motivasi saya sampai sekarang? Saya di samping itu kan sering saya juga naruh orang-orang meninggal di dalam kubur ya. Saya selalu mengaspirasikan diri itu bukan hanya karena kita punya diri. Begitu saya naruh jenazah di kubur itu, saya juga sering netes air mata. Inilah akhir daripada kehidupan. Nah, terakhir kemarin adik saya, Haji Aliang saya, di Sementara. Pak Haji juga yang mana? Iya saya. Kalau keluarga pasti saya sendiri yang turun. Dan juga kalau ya orang di mana saja kalau saya pas lewat, saya mampir, kalau saya boleh turun ya saya turun. Karena saya memang niatan itu kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi supaya apa? Supaya diri ini ada ibarat mobil itu ada remnya, ada gasnya segala macam kan seperti itu. Kehidupan ini kan cuma hanya ya titian daripada sementara aja ya. Kalau kita mau memikirkan yang orang di atas yang nggak ada habisnya, dunia nggak pernah ada habisnya. Iya, pada akhirnya ya pulangnya ke tanah juga. Kenapa ya? Nggak ada yang hebat manusia ini, nggak ada yang hebat. Paling umur kalau kita sekarang yang mungkin 70, 65. Ini kan saya sudah 62 ya. 62. Iya, 62 kalau ya tiap hari itu berpikir. Bisa nyampe enggak 70 ya itu berpikirnya kayak gitu, bisa nyampe enggak 70 itu aja tiap hari. Makanya kalau saya ke Banjarbaru nggak ada kerjaan, saya sampai di rumah nggak ada tamu udah taruh mobil, ambil pancing, udah mancing kemana-mana. Mancing mania juga ternyata beliau. Suka mancing saya, hobi mancing ya, hobi mancing. Ya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Amin. Nah ini semua motivasi manusia itu begini. Jadi jangan putus asa. Tabu rasanya kalau ada orang nggak punya kerjaan lalu susah mencari kerjaan. Sebenarnya susah, nggak ada susahnya cari kerjaan. Kenapa? Karena Allah juga mengatakan bahwa sesudah sholat subuh kita harus bertebaran di muka bumi untuk mencari rezekiku, kata Allah, carilah sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang halal. Iya kan? Iya betul. Ya jangan malu kalau pekerjaan ini agak misalnya kasar atau kotor. Sudah biasa lah manusia harus kotor kan. Gak ada manusia ini yang hebat yang bersih. Artinya jangan gengsi. Jangan gengsi. Itu motivasi kehidupan ya. Bahkan seorang Pak Haji Mansur dengan kondisi saat itu pun tidak pernah gengsi. Udah pernah gengsi. Wah, itu nasihat yang keren banget. Tiap hari ya bawa alat. Ya di sini ikut ngarit juga sama anak-anak. Kenapa ya? Karena memang harus
kita harus ada kebersamaan. Oke. Kebersamaan. Jadi walaupun kita mengerjakan orang, ya jangan dianggap orang ini di bawah level kita, jangan. Malah orang ini mungkin di atas kita sebenarnya. Iya, karena apa? Karena nasib manusia nggak tahu ya. Saya berangkat dari orang yang memang paling miskin di desa. Kenapa bisa kayak orang? Karena ya cuma tadi ada punya angan-angan, kemauan yang keras. Tapi di zaman sekarang memang agak susah anak-anak kita, ya, orang-orang anak-anak kita, orang-orang kita dia agak susah. Kenapa? Ya memang maunya mencari pekerjaan itu yang enten. Begitu kerja langsung jadi duit. Ya sebenarnya enggak ada seperti itu. Kalau kita mau betul-betul merintis itu ya dari nol. Ya. Kenapa orang semua anaknya disekolahkan, dimasukkan pondok itu hanya buat apa ya? Buat pegangan hidup. Ada yang sekolah formal, ada yang sekolah pondok gitu. Itu semua kan untuk pegangan. Itu yang paling jelas masih banyak kekurangan umat di akhir ini yang memang larinya ke dunia. Betul. Bahkan banyak juga yang anak-anak kita sudah dipondokkan juga larinya ke dunia. Ya sebab dan akibatnya itu dari hal-hal yang memang perputaran zaman. Betul. Nah, perputaran zaman. Jadi kita sebagai orang tua juga harus betul-betul bisa mengarahkan anak-anak kita. Nah, jadi pasti hal yang lain ya, contoh kayak kurban ini. Sebenarnya saya tidak ada motivasi untuk supaya orang enggak. Ya, cuman kebiasaan aja. Ya, enggak ada niatan untuk apa gitu. Ya anak saya jadi bupati. Ya, saya sendiri sebagai ketua DPW Partai Nasdem. Enggak ada juga niatan untuk jadi apa, enggak ada. Ya anak saya jadi bupati atau karena nasibnya jadi bupati seperti itu. Ya langkahnya seperti itu. Hal syariat itu memang pasti, karena kita wajib lah hukumnya kita bersyariat apapun. Cuma ya itu tadi tidak ada niatan karena kita berkorban ini untuk misi tidak ada. Kita jelaskan kepada mereka hanya pengen menyenangkan daripada sesamanya kan. Masya Allah. Langit dan bumi ini ciptakan Allah, bukan untuk siapa-siapa. Masya Allah. Untuk semua manusia. Dan manusia ini termasuk ini masih ibaratnya itu ciptaan Allah yang dimuliakan. Jadi jangan sampai ada kata saya itu yang meremehkan. Karena beda hewan dengan manusia itu beda. Sama ciptaan Allah Ta'ala kata saya, tapi beda. Kalau manusia itu yang sangat dimuliakan kata saya. Jadi jangan sampai ada caci mencaci ciptaan Allah. Dan tidak ada perbedaan. Kalau kita di dunia ini siapapun, perbedaannya antara orang yang memang tidak punya mata dan tidak punya telinga, itu saja. Ya, kalau ciptakan manusia ini matanya dua, hidungnya pasti ke bawah, lubangnya dari bawah, tidak ada yang ke atas. Mau orang Madura kan, mau habaib kan, mau siapa, sama ke bawah, Jadi jangan ada, apalagi kita sesama muslim. Betul sekali. Lain muslim pun tidak boleh itu. Nah, kalau di Indonesia mayoritas muslim, kita ada satu kewajiban untuk menjaga non muslim. Betul. Bukan kita karena kita muslim, karena kita orang kuat, tidak seperti itu. Supaya apa? Supaya kedamaian dunia itu ada. Betul. Tapi perbedaan itu pasti ada. Apa yang diamanahkan beliau ya selalu dijaga sampai saat ini. Saya jaga. Itu yang sangat saya jaga ya. Kenapa ya? Itu tadi motivasi saya ya itu tadi, begitu ditaruh di kubur nggak bawa apa-apa. Kayak adik saya kemarin meninggal itu ya kalau mau ngitung hartanya mungkin setengah hati ada ya, setengah hati ada yang namanya ajal yang saya itu. Tapi apa sudah ditaruh di kubur,
nggak ada apa-apanya. Cuma 3 lapis kain kapan aja. Saya netes air mata itu. Nanti ya Allah. Nanti kita semua seperti itu begitu bayangannya. Bayangan saya seperti itu. Jadi itulah kehidupan. Luar Jadi biasa. saya juga menyampaikan sama keluarga. Karena saya juga banyak anak. Anak saya 18 ya. Yang hidup 14. Tapi anak-anak angkat banyak. Oh, iya. Anak-anak angkat, ya anak-anak yatim juga banyak. Tapi saya ngomong bahwa saya meninggalkan. Nanti kalau saya meninggal, saya nggak banyak mungkin membawa meninggalkan harta. Jadi bisa-bisa kamulah sekarang mau kerja apa segala macam. Sudah disepertikan. Jadi nggak terus, nanti kamu saya tinggal di istana sekian, enggak ya. Malah dimotivasi untuk kamu harus mandiri loh. Harus mandiri, harus kerja. Ya alhamdulillah udah mulai kerja semua. Masya Allah. Nggak dimanja begitu ya. Ya. Masya Allah. Sahabat Inspira Movie, luar biasa. Kita tadi mendengarkan kisah hidup yang sangat luar biasa dan pepatah-pepatah, wejangan-wejangan yang Masya Allah ya. Itu bisa menjadikan pengingat kita gitu ya. Bahkan seorang Haji Mansur pun masih mengingat kematian loh. Jadi yang sekarang baru ngerintis OKP baru kaya gitu, jangan lupa juga gitu ya. Beliau yang udah dari tahun 90 aja masih mengingatkan kematian itu, Masya Allah.